Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara siap menerima dan menyelidiki kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor Ishak dan Pastor Vivi yang sudah mempercayakan saya pada kesempatan hari ini untuk menjadi saluran berkat dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Karena ini kali kedua, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan nama. Dan pasti kita akan berjumpa seterusnya di dalam setiap pelayanan-pelayanan di tempat ini. Daripada itu saya mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara, ya, nasihat dan banyak hal agar supaya saya pribadi dapat melayani dengan baik dari waktu ke waktu di tempat ini, tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tema yang diberikan kepada saya dan tema di bulan ini, di minggu-minggu Paskah ini, dan pada hari Minggu ini kita akan membahas tentang the bitter cup atau cawan yang mematikan. Buka di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46. Nah, saya akan langsung, ya Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung membaca karena ini ayat yang cukup panjang. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh simak ya di Alkitab masing-masing. Nah, saya akan baca dalam terjemahan teks asli. Saya bantu Bapak Ibu Saudara untuk melihat penekanan-penekanan yang ada di dalam ayat ini. Oke. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46 firman Tuhan. Dan Yesus berangkat sambil keluar seperti kebiasaannya turun menuju Bukit Zaitun. Dan murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah kamu agar jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Yesus menarik diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, sambil berlutut dan terus menerus berdoa. 42, selagi berkata, "Ya Bapa, jika engkau berencana, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, tetapi kehendak-Mulah terjadilah." Dan seorang malaikat dari surga ditampakkan kepada Yesus supaya menguatkannya. Bahkan selagi ada dalam ketakutan, maka makin bersungguh-sungguh berdoa. Dan terjadilah pelunya bercucuran seperti gumpalan-gumpalan darah sambil jatuh ke tanah. Dan sambil bangkit dari doanya, ketika pergi kepada murid-murid, tetapi ia menemukan mereka sedang tidur karena kesedihan. 46 ayat terakhir, dan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu kesekalian tidur? Sambil bangun, berdoalah agar jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan." Berbahagialah setiap kita yang menerima firman Tuhan dengan rela hati. Kemudian Bapak Ibu Saudara terus merenungkan setiap kebenaran itu selesai ibadah di tempat ini. Dan oleh karena kuat kuasa Roh Kudus, kebenaran itu dimateraikan dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran yang menyukakan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat peristiwa di Taman Getsemani ini ya, ini dicatat di dalam ketiga Injil, Injil Matius, Markus dan Lukas. Dan tentunya di dalam setiap pembahasan di dalam Injil ini, itu memiliki penekanan yang berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Makanya nanti di sesi yang ketiga, saya membahas dari sudut pandang Matius. Nah, sebenarnya lebih bagus lagi sudut pandang Markus itu dibahas supaya kita dapat satu pemahaman yang secara menyeluruh. Kenapa saya katakan berbeda-beda penekanannya? Karena kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam narasi Matius, Matius bilang itu Taman Getsemani Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita jemaat ya tidak memperhatikan hal-hal seperti ini dengan baik, nanti kita mudah dibingungkan. Jadi yang benar mana nih? Yesus berdoa di Bukit Zaitun atau di Taman Getsemani Bapak Ibu Saudara? Nah, itulah sebabnya saya mau katakan ini lokasi yang sama. Kenapa? Lukas dia suka berbicara regional. Jadi Lukas itu selalu mengutip tempat, berbicara satu wilayah yang luas Bapak Ibu Saudara. Jadi Bukit Zaitun yang menurut Lukas itu wilayah yang luas. Nah, di dalam Bukit Zaitun itu ada salah satu tempat yang spesifik namanya Taman Getsemani. Jadi jangan dibingungkan ya.
Karena ada narasi Matius dan Lukas juga soal Gerasa dan Gedara. Yang benar mana? Orang yang kerasukan setan itu di Gerasa Gedara. Itu tempatnya beda loh. Nah jadi kalau Bapak Ibu Saudara ketemukan perbedaan ini, itu berbicara satu berbicara regional, tempat luas, satu berbicara spesifik. Ya jadi sampai di sini Bapak Ibu Saudara harus paham dulu ya bagaimana peristiwa ini. Jadi sama di Bukit Zaitun. Dan menariknya dalam penekanan Lukas, ketika mencatat tentang peristiwa bagaimana Yesus bergumul berhadapan dengan cawan murka Allah, Lukas itu tidak menekankan kepada kondisi keadaan daripada Yesus. Karena kalau Bapak Ibu Saudara baca di Matius, jelas sekali. Matius bilang apa? Yesus sangat takut seperti mau mati rasanya. Tetapi Lukas tidak menyoroti itu Bapak Ibu Saudara. Nah itulah sebabnya ada banyak penekanan. Namun satu hal yang pasti, dari ketiga Injil ini, mereka sama-sama mencatat satu hal yang tidak dicatat sejak awal Yesus lahir ke dalam dunia, sampai Yesus ada di Taman Getsemani, yaitu berbicara tentang ini untuk pertama kalinya momen di mana Yesus bergumul tentang kehendaknya dan kehendak Bapa di sorga. Ini pertama kali Bapak Saudara. Karena dalam setiap kesempatan itu Yesus bilang apa? Sang anak harus mengerjakan kehendak Bapa. Sang anak harus mempermuliakan Bapa. Tetapi di ayat ini Yesus berdoa. Jika engkau berencana, Allah apa rencanamu? Tetapi Yesus utarakan isinya, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu terjadilah. Yesus berdoa Bapak Ibu Saudara, ini bukan karena ada pergumulan apakah Yesus harus melakukan atau tidak melakukan. Tetapi di sini untuk memberikan informasi kepada saudara dan saya bahwa cawan yang mematikan itu sebuah persoalan yang sangat-sangat serius. Cawan yang mematikan adalah sesuatu yang sangat berat ketika dihadapi Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Yesus ada di Taman Getsemani, Yesus bergumul tentang yang namanya kehendak Bapa. Ada kehendak Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kehendak Bapa itu harus dikerjakan. Kehendak Bapa itu harus dinyatakan. Dan yang kedua berbicara tentang ini. Relasi Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin melihat dulu sebelum Yesus bergumul tentang kehendak dan relasi pada bagian ini. Dicatat di sini bahwa Yesus terus menerus berdoa Bapak Ibu Saudara. Seringkali doa kita itu hanya pahami sekedar sebagai sikap yang kelihatan. Apa itu doa? Kalau ada orang tutup mata, lipat tangan, komat kamit itu berdoa, betul? Kita memahami doa seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab ada banyak kata yang digunakan, tetapi kata yang dipilih oleh Matius Lukas itu kata yang sama, yaitu perseusomai. Perseusomai itu penekanannya dua Bapak Ibu Saudara. Doa itu berbicara kebiasaan, doa itu berbicara memanggil Allah. Itu doa. Apa itu kebiasaan? Orang Yahudi itu terkenal dengan berdoa. Makanya Yesus itu memilih 12 murid, itu berkaitan dengan aturan agama Yahudi. Ya orang Yahudi itu kalau enggak 10 orang enggak boleh berdoa Bapak Ibu Saudara. Makanya dipilih berapa? 12. 2 itu apa? Cadangan. Ya kalau mungkin ada yang sakit, secara pandangan agama Yahudi itu tetap masih bisa dijalankan doa. Doa itu kebiasaan. Jadi artinya doa itu sejak ada di dalam Alkitab sampai hari ini itu mengalami pergeseran dan bahkan mengalami penurunan makna yang sangat-sangat serius. Sangat drastis. Kita berdoa sesempat-sempatnya. Berdoa ikut apa? Mood kita. Berdoa semau-maunya kita. Dan bahkan orang Yahudi ada yang namanya kebiasaan doa, itu doa 3 kali sehari. Ya doa Shema Israel. Mereka berdoa pagi, siang dan malam Bapak Ibu Saudara. Kalau yang pernah ke Israel yang Shema Israel, Adonai. Nah itu doanya. Baru ada namanya liturgi doa, ada birkat haminim. Mereka mengucapkan berkat. Sehingga bagi orang Yahudi, doa itu bukan hanya sekedar apa yang mereka minta. Bahkan jelas sekali di dalam perjanjian lama berkaitan dengan ibadah atau avoda.
Doa itu tidak mengandung yang namanya permintaan. Itu dalam sekali Bapak Ibu Saudara. Dan doa bagi mereka, bagi orang Yahudi itu satu kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Bukan kita datang dengan serangkaian proposal. Tuhan, saya punya ini, saya mau begini, saya mau lakukan ini, saya mau begini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita doa seringkali apa? Ngatur-ngatur Tuhan. Ya khususnya kayak anak-anak muda. Tuhan kalau bukan jodohku, ya Pak Sano supaya jadi jodohku. Bahkan lucu kadang anak-anak muda sekarang ya. Ya saya ke anak muda karena saya lihat dari wajah-wajah orang tua ini doanya kebiasaan semua ini Bapak Saudara ya. Amin. Jadi saya tidak perlu harus mengajarkan lagi bagaimana harus berdoa. Nah anak-anak muda ini kadang mereka berdoa itu suka maksa Bapak Ibu Saudara. Ibadahnya sebulan mungkin 1 kali. Ya persembahannya senang-senangnya dia. Tapi pengen dapat calon istri, calon suami, CEO Bapak Ibu Saudara. Pengen apa? Dapat karir yang jenjangnya tinggi. Padahal orang tua sudah bayar les, dia bukan pergi les, dia pergi main, belok kiri. Tapi pengen dapat karirnya bagus, pengen gaji 2 digit. Ya bangun-bangun ya, Korea anak muda, bangun kamu. Harus belajar, harus rajin berdoa, harus dekat dengan Tuhan. Itu berbicara doa. Adakah di dalam doa-doa kita Bapak Ibu Saudara, kita merindukan kehendak Tuhan? Kita berdoa apa yang Tuhan mau harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara sementara mengerjakan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Serem Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa penting berdoa bukan hanya sekedar apa Tuhan mau jawab. Tuhan mau ini, Tuhan berikan. Tuhan mau itu, Tuhan kasih. Tuhan saya sakit, Tuhan sembuhkan. Bukan soal itu Bapak Ibu Saudara. Adakah Bapak Ibu Saudara tiap hari, Tuhan saya nih engkau berkati, perusahaan saya 1 jadi 2. Mau apa Tuhan? Itu bukan untuk pamer-pamer di kumpul-kumpul keluarga Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya rencana yang indah untuk melaksanakan kehendaknya bagi kemuliaan Tuhan di muka bumi. Melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu tujuannya. Dan yang kedua berbicara doa menunjukkan relasi. Nah ini menarik. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ya. Di dalam terjemahan yang kita pegang. Itu dikatakan Bapakku. Sebenarnya dalam bahasa asli Lukas tidak tulis Bapakku. Bapakku itu hanya ada dalam Matius. Dalam Injil Matius. Apa arti Bapakku? Bapakku ini sesuatu ungkapan yang sebenarnya dilarang Bapak Ibu Saudara. Orang Yahudi nggak boleh berdoa itu menyebut Allah dengan sebutan Bapakku. Mike, saya kasih bukti, jangan Bapak Ibu Saudara lihat, Pak Rian ini karang-karang saja ini. Ya buka dalam Yohanes 5 ayat 18. Saya kasih tunjuk ya. Makanya kadang-kadang kita ini suka offside. Kita orang Kristen tuh kadang berdoa, Bapakku. Ya bukan, nggak boleh Bapak Saudara ya. Mari kita belajar ya. Kita belajar dengan baik agar supaya apa yang diimani benar-benar kita pahami. Saya baca Yohanes 5 ayat 18 firman Tuhan. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk apa? Membunuhnya. Nah saya baca karena terima kasih sudah ditampilkan. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, Taurat. Tetapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah apa? Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Enggak boleh Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus bilang apa ketika doa Bapa kami? Mengajarkan Bapa kami yang ada di surga. Karena berbicara Bapakku ini menunjukkan sebuah relasi yang dalam tentang Yesus dengan Sang Bapa melalui doanya. Itulah sebabnya lewat contoh ketika Yesus berhadapan dengan cawan yang mematikan. Dia tidak melakukan hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Dia tidak melakukan sebuah atraksi kuasa, mujizat dan lain sebagainya. Tetapi dia datang di Taman Getsemani. Dia berdoa apa kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dia menunjukkan ada satu relasi yang kuat. Lewat relasi inilah yang memampukan Yesus untuk menang menghadapi cawan yang mematikan. Dan sebenarnya kemenangan Yesus itu bukan hanya sekedar dideklarasikan di kayu salib. Tetapi sejak di Taman Eden. Sejak di Taman Getsemani.
Yesus sebenarnya sudah menang atas cawan yang mematikan. Buka Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 22 ayat 39, saya baca Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus berangkat sambil keluar seperti kebiasaannya. Perhatikan, turun menuju Bukit Zaitun dan murid-muridnya juga mengikuti dia. Dicatat apa? Seperti kebiasaannya Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu dia akan berhadapan dengan cawan mematikan. Tetapi melalui ayat ini dinyatakan bahwa Yesus tidak menghindari cawan yang mematikan itu. Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia. Sehingga dia sengaja pergi ke Taman Getsemani. Agar supaya dia tidak menjauh, dia tidak keluar dari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Sehingga kemenangan itu sudah terjadi saat Yesus di Taman Getsemani. Dia menang atas cawan kematian. Dia menang atas murka Allah yang bernyala-nyala. Dan ketika Yesus sudah menang, coba lihat ya, nasihat yang luar biasa. Yesus berbicara tentang doa dan pencobaan. Kalau kita seringkali apa? Doa dan permintaan. Berdoa itu yang utamanya Yesus ajar berkaitan dengan pencobaan Bapak Ibu Saudara. Coba lihat doa Bapa kami. Makan apa? Cukup atau berlebih Bapak Ibu Saudara? Cukup. Kemudian apa? Sebagaimana kami mengampuni orang lain. Nah yang bagian dalam doa Bapa kami Yesus ajarkan apa? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ketika dia menang berhadapan dengan cawan yang mematikan, Yesus tahu murid-murid akan terguncang saat apa yang menjadi kehendak Tuhan itu digenapi di dalam diri Yesus. Yesus nasihati murid-murid 2 kali Bapak Ibu Saudara. Ya mohon maaf saya tampilkan dalam bahasa asli. Supaya Bapak Ibu Saudara bilang oh iya ya benar ada perbedaan. Ya gak usah cari tahu cara bacanya. Tetapi saya kasih lihat yang warna kuning. Yang warna kuning ayat 40 itu Yesus lagi ngomong. Dia kasih nasihat berdoalah. Agar supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pada ayat ini Yesus lagi ngomong bahwa kejatuhan itu baru berupa wacana Bapak Ibu Saudara. Artinya singkatnya begini, Yesus bilang murid-murid kau berdoa. Kalau kamu gak berdoa tujuan kehidupanmu akan jatuh kepada pencobaan. Itu berbicara tujuan. Kejatuhan berbicara tujuan. Masih dalam sebuah tujuan artinya belum sampai kesampaian. Tetapi setelah dia bergumul tentang cawan yang mematikan. Yesus kembali ayat 46. Narasinya sama, tapi dalam bahasa Yunani penekanannya beda. Dia bilang hiname eselten. Hiname itu eselten berbicara kejatuhan berubah menjadi terlaksana. Jadi Yesus bilang begini, bangun no. Kalau kamu gak berdoa, kamu jatuh. Jadi terlaksana kejatuhan. Jadi 2 penekanan, pergerakan. Kenapa ada perubahan? Karena Yesus tahu betapa mengerikannya ketika ada di hadapan cawan murka. Ketika ada di hadapan cawan penderitaan. Sehingga dia perlu menasehatkan murid-murid bahwa kalau engkau tidak berdoa, bahwa engkau akan jatuh ke dalam pencobaan. Dari sini kita dapat melihat betapa beratnya pergumulan cawan yang mematikan yang ada di hadapan Yesus. Yang memang buktinya ketika Yesus ditangkap, Markus mencatat ada seorang murid bahkan lari dengan telanjang Bapak Ibu Saudara. Pernah baca ayatnya? Kok Markus tahu ada yang lari telanjang? Yaitu Markus sendiri Bapak Ibu Saudara ya. Makanya kan ini gelap, kondisinya gelap kan di Taman Getsemani. Kok Markus bisa tahu ada murid lari telanjang? Ya dia sendiri itu pasti. Jadi tercerai-berai. Bahkan saat tahu Yesus harus menanggung cawan penderitaan, cawan yang mematikan, Yudas yang tidak ada di Taman Getsemani. Ketika Yesus memberi nasihat ini Bapak Ibu Saudara, ketika dia tahu bahwa Yesus akan disalibkan. Apa yang Yudas lakukan? Dia pergi dengan duka cita dan menggantung diri. Petrus menyangkal. Bahkan Petrus itu sebenarnya kalau kita timbang-timbang, apa yang Petrus lakukan itu lebih jahat dari pengkhianatan Yudas. 3 kali ditanya, yang ketiga dia bilang apa? Gak kenal. Dia buang ludah dan bersumpah mengutuki Yesus Bapak Ibu Saudara. Tapi respon berbeda. Petrus apa? Dia menyadari dan bertobat. Tetapi intinya Petrus pun menyangkal Yesus.
Untuk memberikan gambaran betapa beratnya cawan yang mematikan itu. Dan ketika Yesus disalib, dikuburkan, Yohanes mencatat seluruh murid-murid bersembunyi karena takut. Ketakutan Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan sebuah peristiwa, sebuah persoalan yang mudah, persoalan yang sepele. Sehingga ketika kita melihat pengorbanan Kristus di kayu salib, seringkali tidak bermakna bagi kita. Kita hanya melihatnya sebagai perayaan yang seremonial. Tetapi ketika Yesus meminum cawan penderitaan untuk menegaskan bahwa tidak pernah ada waktu sang anak tidak selaras dengan sang bapa dalam kehendaknya. Itu penekanan pergumulan di dalam Taman Getsemani. Bukan soal nanti Yesus dicambuk, Yesus dipukul, dihianati dan yang lain sebagainya. Tetapi yang paling utama, peristiwa di Taman Getsemani, Yesus menunjukkan bahwa tidak pernah ada waktu sang anak pernah tidak selaras dengan sang bapa, bahkan dalam soal kehendak. Bahkan dalam kemanusiaannya Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus berdoa ini bukan berdoa ketakutan dalam artian dia tidak sanggup, bukan. Tetapi Yesus ingin menunjukkan, meskipun dalam kemanusiaannya sama dengan saudara dan saya, Yesus mampu menang saat ada di hadapan cawan yang mematikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara sebagai murid Kristus, itu bukan sekedar perubahan status, melainkan perubahan fokus dalam hidup. Dahulu saudara dan saya, pusatnya kehendak diri. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, kita berpusat pada kehendak Allah. Amin. Saya kasih satu kesaksian begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya melihat ya kekristenan sebagai status, kita akan menjadi orang Kristen yang bisa dikatakan jalan di tempat. Tidak akan mengalami pertumbuhan. Karena kalau kita fokus, kita tidak berubah, maka pusatnya itu diri kita sendiri. Seperti begini, ketika saya melayani Bapak Ibu Saudara, satu kali saya itu dikumpul ya, makanya kayaknya tidak semua pendeta pernah mengalami yang seperti saya alami. Makanya saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur mengikut Yesus bukan status, ternyata fokus saya juga berubah. Nah jadi satu kali, posisi saya Bapak Ibu Saudara sudah S3, saya sudah dosen, sudah melayani kurang lebih 10 tahun walaupun saya masih muda. Nah satu kali saya itu dikumpulkan oleh pendeta-pendeta. Kemudian mereka bilang begini ke saya, Pak Rian itu ngajar sesat. Loh, kaget saya Bapak Ibu Saudara. Saya bilang sesatnya di mana? Ya enggak tahu Pak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dan memang mereka enggak pernah dengar saya ngajar. Bahkan saya khotbah pun mereka enggak pernah dengar secara langsung. Akhirnya dikasih tahu, ini loh Pak Rian, yang Pak Rian ajarkan bla 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 bla. Saya bilang, Pak saya enggak pernah ngajar gitu Pak. Nah singkat cerita, saya mau dipukul. Wah sampai ada yang pegang kursi. Kurang ajar kau penyesat, digituin Pak. Kamu enggak tahu cara baca Alkitab. Saya S3 Pak. Saya ngajar hermeneutika Pak. Bagaimana cara membaca Alkitab, bahkan itu perspektif gereja timur. Itu saya ajar Pak. Bukan membaca Alkitab perspektif gereja modern, bukan. Gereja timur, gereja abad pertama, abad ke-6. Dibuat gitu Pak. Apa yang saya rasakan? Sukacita Bapak Ibu Saudara. Kalau saya berfokus pada kehendak diri, kau tidak sekolah. Walaupun kamu melayani, sudah tua. Dan senior-senior waktu itu. Saya lebih tahu dari kamu. Saya ngajar banyak pendeta senior juga. Tetapi karena fokus saya kepada kehendak Allah, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan saya, itu bukan ternyata berguna bagi mereka, tetapi berguna bagi saya, memberi kepastian bahwa fokus saya bukan pada kehendak diri, tetapi kepada kehendak Allah. Sakit hati enggak Bapak Ibu Saudara? Sakit hati. Tetapi itu tidak membuat saya mundur. Kalau kita tetap berfokus pada kehendak diri, Bapak Ibu Saudara sekalipun sudah melayani sekian tahun, berkorban materi, pikiran, tenaga, keadaan, posisi kita. Bahkan banyak yang kita korbankan demi kemajuan pelayanan. Kalau engkau berfokus pada kehendak diri, satu saja tidak sesuai dengan keinginan hati Bapak Ibu Saudara, engkau bisa mundur dan kecewa. Nggak usah ke situ, nggak benar pendetanya, nggak enak jemaatnya, cuek-cuek. Kenapa? Fokus kita pada kehendak diri kita. Beribadah apa? Supaya saya disenangkan. Yo jangan ngomong-ngomong salib lagi toh. Jangan ngomong-ngomong kasih karunia, sekali-sekali ngomong berkat. Bapak Saudara, kalau saya Bapak Saudara suruh ngomong gitu, saya berdosa di hadapan Tuhan.
Karena saya perlu bantuan, mungkin kalau ada yang bilang, Pak ada Pak ayat dalam Alkitab perjanjian baru yang ngomong tentang berkat materi ya. Tolong kasih tahu saya supaya coba saya pelajari dan saya khotbahkan. Karena yang saya temukan Bapak Saudara di dalam Alkitab, itu segala sesuatu berbicara tentang kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus. Sehingga Bapak Saudara perlu refleksikan Injil pada pagi hari ini. Dalam doa yang sunyi. Yesus meminum cawan yang mematikan. Disitulah Injil dinyatakan. Ketaatan kepada Allah lebih kuat dari ketakutan. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita lebih tunduk pada apa? Ketakutan. Apalagi sekarang mau masuk perang dunia ketiga. Banyak sudah buat barak. Banyak sudah stok makanan-makanan yang gak gampang busuk 2-3 tahun. Beli banyak-banyak, terjadi Bapak Ibu Saudara. Apalagi lihat berita sudah bergabung, wah ini kacau. Nanti ada yang mega trust. Nanti akan mati listrik 7 hari, bagaimana kita? Kita lebih takut Bapak Ibu Saudara pada ketakutan kita, lebih tunduk. Daripada apa? Kita taat kepada Tuhan, katakan, janganlah tawar hatimu di dalam masa-masa kesesakan. Kita lebih takut pada ketakutan kita, tunduk daripada kita taat kepada Allah yang memelihara, memegang kehidupan kita. Maka Bapak Saudara perlu katakan, karena Yesus. Sama-sama katakan, karena Yesus. Berdoa dan tidak menolak cawan yang mematikan. Maka melalui ketaatannya dalam penderitaan, menegaskan dirinya lah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Ini yang Yesus kerjakan. Apa guna Bapak Ibu Saudara? Ya memang berguna sih kalau kita tidak punya apa-apa selama menjalani hidup ini jadi berat juga ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa gunanya Bapak Ibu Saudara diberkati secara materi, diberkati secara pengetahuan, gelarnya banyak, diberkati secara posisi, diberkati dengan penghormatan, orang-orang itu menghormati kita, diberkati dengan istri yang cantik, yang gak ada istri yang jelek Bapak Ibu Saudara ya. Terpaksa bapak-bapak itu kalau bilang istrinya jelek, menikah itu berarti terpaksa, harus bertobat. Gak ada istri-istri jelek, istri itu cantik, yang katakan istriku cantik Bapak Ibu Saudara. Nah, bapak-bapak juga sama, ganteng. Nah, apa guna Tuhan berikan segala nikmat itu dalam kehidupanmu, tetapi yang satu engkau tidak miliki apa? Hidup yang kekal. Sia-sia kita menjalani kehidupan ini. Itulah sebabnya kita perlu bersyukur kalau kita menerima keselamatan yang ada di dalam Kristus. Agustinus itu ngomong seperti ini Bapak Saudara. Dia bilang seperti oleh ketidaktaatan satu orang, banyak orang itu jadi berdosa. Tetapi dia bilang apa? Jadi oleh karena ketaatan seseorang, semua manusia akan menjadi benar. Ini yang Yesus kerjakan di kayu salib. Maka daripada itu kita akan belajar pada pagi hari ini. Apa yang terjadi saat Yesus meminum cawan yang mematikan? Yang pertama, ketika Yesus berhadapan dengan cawan yang mematikan, dia meminumnya, Yesus ada dalam kesendirian. Lukas 22 ayat 41, dikatakan begini, kemudian Yesus menarik diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, sambil berlutut dan terus menerus berdoa. Dan terjadilah, perhatikan, pelunya bercucuran seperti gumpalan darah sambil jatuh ke tanah. Kalau titik-titik itu Bapak Saudara masih ya kayak hujan gerimis lah ya. Itu kayak hujan gerimis, ini gumpalan ternyata. Dalam teks aslinya itu gumpalan. Bahkan bercucuran itu seperti orang yang lagi persiapan fight, atlet, dia lagi latihan. Terus bajunya itu sering diperas. Pernah lihat gak Bapak Saudara kalau petinju lagi latihan? Habis dia latihan keringatnya diperas. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau itu waktu itu terang, Yesus itu kayaknya merah semua badannya. Karena Lukas bilang apa? Bercucuran. Dan Lukas paling tepat menggambarkan kondisi ini. Karena Lukas dokter. Makanya gak ada narasi ini di kitab Matius, di Injil Matius. Ada di Lukas. Ini satu kondisi yang mengerikan. Jadi Yesus itu pasti badannya itu merah waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah kesengsaraan, penderitaannya secara batin, secara jiwa, bahkan fisiknya juga. Murid-murid yang Yesus ajak sengaja untuk bersama-sama menemani dia untuk berdoa. Tetapi mereka membiarkan Yesus dalam kesendirian. Padahal Yesus sedang berhadapan dengan pergumulan cawan yang sangat mengerikan. Ayat 42, ayat 45 sampai 46. Dikatakan begini, dan sambil bangkit dari doanya,
ketika pergi kepada murid-murid, tetapi ia menemukan mereka sedang tidur karena kesedihan. Dan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu sekalian tidur? Sambil bangun, berdoalah agar jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Lewat kedua ayat ini, tidak ada satupun murid-murid itu berada di sisi Yesus ketika Yesus ada dalam pergumulan berat. Makanya ibu-ibu kalau bilang begini, suamiku loh gak paham-paham isi hatiku. Yesus sudah lebih dahulu merasakannya. Istriku loh, sudah dibilang kopiku itu kalau pakai susu, susunya almond. Sendoknya itu gulanya itu setengah. Salah mulu udah 10 tahun. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya kita itu selalu dalam keadaan kesendirian. Agar supaya apa? Jangan persoalan-persoalan sepele. Kemudian kita merasa itu sebagai sesuatu yang sangat besar. Yesus ketika dia bergumul dengan berat. Dia berharap murid-murid dapat mendukungnya, memberikan kekuatan. Tetapi yang terjadi ketika Yesus dalam keadaan terguncang, bahkan peluhnya menjadi darah, bercucuran jatuh ke tanah. Untuk menunjukkan satu keadaan yang sangat-sangat berat yang sementara dialami Yesus. Makanya kalau ada bilang ada orang stres sampai gak bisa ngapa-ngapain, ini rajanya stres mungkin ya, sampai berdarah. Ada gak stres itu sampai cucuran darah? Paling tinggi kita apa? Mimisan Bapak Ibu Saudara. Tetapi sampai keringat kita jadi darah itu gak ada. Ini kalau kedokteran bilang puncak dari rasa stres yang begitu parah dialami. Karena mengerikannya cawan yang mematikan itu. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu pengertian lebih dalam cawan mematikan itu, saya jelaskan di ibadah yang kedua. Apa sih cawan yang mematikan itu? Dan ketika Yesus ada dalam pergumulan itu, Yesus membutuhkan dukungan. Dia temukan murid-muridnya justru dalam kesedihan. Kenapa mereka bersedih? Secara jasmani, Yesus itu diburu. Injil Yohanes bilang apa? Ini sudah ada di puncak konflik antara Yesus dan orang-orang Yahudi. Para pemimpin-pemimpin Yahudi. Para pemerintah waktu itu. Sehingga mereka diburu. Makanya kalau kita hidup hari ini, kita diberikan segala yang baik oleh Tuhan. Kita menikmati segala yang mendatangkan kebahagiaan, kenyamanan, sukacita daripada Tuhan. Pakai itu semua untuk kita lebih sungguh lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Zaman itu Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan, jasmaninya tidak aman. Kemana-mana mereka ketakutan. Coba lihat Petrus ketika dibilang, kamu salah satu dari mereka. Bukan kok, bukan. Sehingga seharusnya kita ketika Tuhan memberikan segala yang baik, Bapak Ibu Saudara harus lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan. Amin. Mereka terguncang, mereka sedih. Yesus yang seharusnya memberikan rasa aman, rasa nyaman. Kok mereka juga keseret-seret. Yohanes itu tulis konfliknya berawal antara Yesus dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Bahkan pasal 11 Injil Yohanes dikatakan apa? Murid-muridnya mau dibunuh juga. Karena apa? Mengikut Yesus. Dan yang kedua, kerohanian mereka juga terguncang. Kenapa? Yesus ajar bahwa Yesus akan mati. Terguncang Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam kesendirian ini ada seorang tokoh, Marcus Aurelius. Ini seorang kaisar dalam kesendirian. Hal ini pun sering terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lebih peduli dengan kesedihan kita dibanding peduli dengan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Kalau saya dibuat sakit hati, saya harus balas. Padahal Yesus bilang apa? Yesus datang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Tetapi ketika kita dengar itu, kita lihat Yesus, kita tinggalkan. Enggak, saya harus balas dia. Kita tinggalkan Yesus dalam kesendirian. Ketika engkau dalam pergumulan sakit penyakit, tidak kunjung disembuhkan. Yesus bilang apa? Aku sekalipun tidak pernah meninggalkan engkau. Tetapi kita bilang apa? Enggak kok, sakitku makin parah. Kita tinggalkan Yesus dalam kesendirian Bapak Ibu Saudara. Kita bersedih saat apa yang engkau inginkan tidak mampu untuk engkau raih. Kita marah saat difitnah. Kita kecewa saat tidak diperlakukan istimewa. Inilah kejahatan yang saudara dan saya sering lakukan setiap hari kepada Yesus. Yesus berkorban bagi kita. Namun kita lebih peduli dan tunduk pada kesedihan kita dan meninggalkan Yesus dalam kesendirian.
Dan dalam kesendiriannya Yesus, Bapak Ibu Saudara, Yesus rela ditinggalkan supaya manusia berdosa, Bapak Ibu Saudara dan saya yang tersesat ditemukan dan diselamatkan. Ini tujuan kesendiriannya, supaya saudara dan saya ditemukan dan diselamatkan. Yang kedua, yang terakhir, apa yang terjadi saat Yesus meminum cawan yang mematikan? Yang kedua, Yesus ada dalam ketakutan. Ayat 43 sampai 44a, Lukas 22. Dan seorang malaikat dari surga ditampakkan kepada Yesus supaya menguatkannya, bahkan selagi ada dalam ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat ini, cawan yang mematikan itu sangat-sangat mengerikan. Kenapa saya bilang mengerikan? Yesus itu sampai-sampai harus ada seorang malaikat secara khusus datang untuk menguatkan. Menguatkan di sini artinya apa? Memulihkan kekuatan tenaga Yesus yang benar-benar hilang. Hilang, tidak berdaya. Kenapa sangat mengerikan? Karena cawan penderitaan, cawan yang mematikan itu berbicara keterpisahan antara manusia dengan Allah akibat dosa, Bapak Ibu Saudara. Ini satu kengerian. Dosa memisahkan saudara dan saya dari Allah. Sehingga ketika Sang Firman menjadi manusia, Sang Firman itu merasakan betapa ruginya, betapa celakanya kalau ternyata manusia itu terpisah dari Allah. Ini pengertian dari cawan yang mematikan itu. Dan ketika Yesus tahu hal itu, Alkitab mencatat Yesus ada dalam ketakutan. Ada kegelisahan pikiran. Ya terutama ketika dia tahu bahwa ada malapetaka di hadapannya. Ada penghukuman yang ada di hadapannya. Sehingga dia bersedih melihat kondisi ketika manusia hidup di dalam dosa. Nah meskipun begitu, ketika Yesus ada dalam ketakutan, ini satu teladan yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus benar-benar hidupi dalam kehidupan kita. Dalam ketakutan yang mendalam itu, dalam kegelisahan yang berat, justru yang Yesus lakukan apa? Berdoa. Bahkan dikatakan bersungguh-sungguh berdoa. Sedangkan kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita gelisah, putus asa, itu yang menjadi akhir dari cerita kita. Sampai di dalam surat Petrus bilang apa? Kita perlu apa? Tenangkan diri dulu baru berdoa. Itu sifat manusia yang berdosa. Kita sesungguhnya tidak bisa dapat berdoa kalau kita ada dalam kegelisahan. Bahkan ketakutan yang biasa pun seringkali kita nggak bisa berdoa, Bapak Ibu Saudara. Coba kalau ada gempa tiba-tiba ya, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Berdoa dulu atau lari? Lari, betul Pak. Lari dulu ya, baru cari tempat aman, baru berdoa Bapak Ibu Saudara. Kalau rumah roboh Bapak Ibu Saudara berlutut berdoa, artinya selesai, nggak bijaksana juga, nggak ada hikmat juga ya. Tetapi di sini Yesus menunjukkan, seharusnya ketika manusia tidak sanggup berdoa, justru di situ Yesus berdoa. Dan dalam ketakutannya ada satu kisah menarik. Ya tentang ketakutan, ya ada yang kenal ini? Ya bukan opa saya ya ini Nelson Mandela Bapak Saudara. Jangan lihat mirip Pak Rian ini bukan opa saya. Kalau opa saya pun saya bangga ya. Ini tokoh terkenal Nelson Mandela. Dia pernah ada dalam satu ketakutan Bapak Ibu Saudara. Ketika melihat waktu itu di Afrika ada salah satu peraturan yang dilembagakan bahwa orang yang berkulit hitam kayak dipisahkan begitu secara ras dengan kulit putih. Nah dia waktu itu mau melawan. Apa yang ada di hadapan Nelson Mandela? Kalau nggak penjara mati. Tetapi dia saya bilang masih dapat kebaikan dari Tuhan. Hanya di penjara nggak lama sih Bapak Saudara. 27 tahun. Ya, dia ada dalam ketakutan. Kesendirian. Tetapi dia mencoba untuk melangkah sehingga ada satu kutipan dia bilang begini. Saya belajar bahwa keberanian bukanlah tidak merasa takut. Tetapi kemenangan atas rasa takut. Dan apa yang dialami Nelson Mandela itu tidak ada bandingnya, bahkan tidak mendekati sedikit pun dengan apa yang Yesus hadapi ketika dia berhadapan dengan cawan murka. Yesus satu-satunya pribadi yang pernah mengalami puncak dari rasa takut saat dia berhadapan dengan cawan yang mematikan. Nah hal itu Yesus lakukan Bapak Ibu Saudara agar mengingatkan saudara dan saya bahwa semua rasa takut yang mungkin saudara dan saya akan alami dalam hidup ini itu tidak akan sebanding dengan rasa takut saat Yesus meminum cawan yang mematikan. Sehingga Yesus mengerti apa ketakutanmu hari ini Bapak Ibu Saudara.
Apa kegelisahanmu hari ini? Yesus itu mengerti dan dia sangat pahami dan dia tahu. Kenapa kita tidak boleh takut? Kenapa ketakutan itu Yesus ambil? Yesus taruh pikul di dalam dirinya. Karena ketakutan adalah ciri utama dari sifat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dan ketakutan ini sudah ditunjukkan sejak di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Karena apa? Takut. Makanya kalau ada orang disuruh melayani atau disuruh bahkan Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan anak-anak yang sudah cukup dewasa. Ada pernah satu kali seorang anak, dia sudah di umur yang sangat mengerti tentang dunia, bahkan sudah bekerja. Disuruh baptis nggak mau loh Bapak Ibu Saudara. Nggak mau dia. Ayo baptis nggak mau. Akhirnya ternyata bukan dia nggak siap. Dia takut melepas dosanya Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang kalau disuruh melayani nggak mau, itu bukan Bapak Ibu Saudara nggak mampu. Tetapi Bapak Ibu Saudara takut untuk melepas dosa kita. Bapak Ibu Saudara takut untuk hidup seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara takut untuk hidup melakukan kehendak Allah. Ini sejak awal ciri-ciri manusia yang jatuh itu ada dalam ketakutan. Dan manusia yang ada dalam ketakutan ini sering menyelamatkan diri sendiri. Kita lebih peduli apa yang menjadi perasaan kita, apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang benar. Namun di Taman Getsemani, di Taman Eden manusia takut bersembunyi. Di Taman Getsemani ketika Yesus ada dalam ketakutan besar. Justru Alkitab mencatat ayat yang sudah kita baca. Dia mencari manusia berdosa. Manusia yang tertidur, saudara dan saya yang lelap, nyaman dengan dosa. Dia mencari saudara dan saya sehingga apa? Dia rela menyerahkan dirinya untuk disalib, menanggung setiap dosa dan menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Dan di dalam ketakutannya, Yesus bangkit dan meminum cawan yang mematikan. Supaya manusia yang ada dalam ketakutan saat berhadapan dengan penghukuman menemukan pengharapan di dalam Yesus. Penghukuman telah dihapuskan. Amin. Sehingga yang menjadi kekuatan Injil, saya undang pemain musik. Cawan yang mematikan tidak membuat Yesus mundur. Meskipun harus ada dalam kesendirian dan ketakutan. Karena kesendiriannya membuka jalan bagi saudara dan saya untuk hidup bersamanya. Dan ketakutannya memberimu keberanian untuk taat pada kehendaknya. Dominus omnium dedit, apostolis suis, potestatem evangelii, soli Deo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau merenungkan setiap pesan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Di mana cawan yang mematikan itu adalah satu hal yang sangat-sangat berat. Satu hal yang sangat mendatangkan kerugian bagi kita. Mendatangkan celaka kalau kita benar-benar terpisah dari hadapan Allah. Itu sebabnya Yesus dengan rela mau meminum cawan itu. Agar Bapak Ibu Saudara dan saya juga boleh dapat memakan buah dari pengorbanan Kristus, itu buah kehidupan yang kekal melalui iman kepada Yesus.